Ya. Oke, bisa dimulai ya. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih untuk para rekan-rekan media yang sudah bergabung, baik langsung di Media Center Bawaslu RI dan juga bergabung lewat live streaming YouTube Puskapol UI. Terima kasih yang sudah hadir juga koalisi kawal keterwakilan perempuan di Bawaslu dan KPU. Sudah ada di sini koalisi yang terdiri dari Puskapol UI, DPP Visipol UGM, Pusat Pol Unan, Pusat Studi Kepemiluan Unsrat, Kode Inisiatif, Perludem, MPI, JPPR, KPI, KIPP, dan IHAP. Saya sapa terlebih dahulu, ada Mas Isan dari Kode Inisiatif di paling kanan, lalu ada Menir Ferry dari Unsrat, dan juga ada Mbak Bivitri dari MPI, ada Mbak Eka dari KPI, dan ada Mas Beni dari Puskapol UI, dan saya sendiri Fadil Ulum dari Puskapol UI. Adapun tujuan kami melakukan konferensi pers pada hari ini, kami akan memaparkan beberapa temuan dan kritik kami terhadap proses seleksi yang berjalan, dan juga nanti akan memberikan beberapa rekomendasi untuk seleksi yang akan berjalan berikutnya, baik itu di Bawaslu dan KPU. Baiklah, saya akan mulai saja. Pertama-tama penyampaian akan diberikan oleh Mas Beni dari Puskapol UI. Silakan pada Mas Beni. Ya, terima kasih Mas Fuad. Izin senior. Yang saya hormati para awak media dan rekan-rekan dari koalisi kawal keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu. Saya Beni Benua, peneliti Puskapol UI, dan pada saat ini kami akan menyampaikan, saya akan membacakan ya, rilis yang kami susun bersama-sama tim koalisi. Sebelumnya kami sudah melakukan audiensi pagi tadi sampai siang dengan Komisioner Bawaslu RI, dan kami telah diterima, dan apa yang menjadi catatan kritis kami terhadap proses di 20 provinsi telah kami sampaikan, dan kami mengapresiasi komitmen dari Bawaslu untuk kemudian melakukan evaluasi terhadap proses yang berlangsung. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan rilis konferensi pers Koalisi Kawal Keterwakilan Perempuan di KPU dan Bawaslu. Darurat keterwakilan perempuan dalam seleksi anggota Bawaslu Provinsi. Pada tanggal 2 Agustus 2022, tim seleksi telah mengumumkan daftar peserta yang lolos seleksi tes kesehatan dan tes wawancara untuk calon anggota Bawaslu Provinsi di 25 provinsi. Dari total 150 orang peserta yang lolos seleksi tahapan tes kesehatan dan tes wawancara di 25 provinsi, hanya terdapat 28 orang peserta perempuan atau sekitar 18,7%. Jumlah ini bukan hanya sekedar mengkhawatirkan, tetapi sudah menunjukkan kondisi darurat keterwakilan perempuan di Bawaslu Provinsi. Berdasarkan penelusuran terhadap data hasil seleksi, terdapat 7 provinsi yang sama sekali tidak memiliki keterwakilan perempuan, yaitu Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Maluku, dan Sumatera Barat. Tidak hanya itu, terdapat 12 provinsi yang hanya meloloskan 1 orang perempuan atau 16,67% dari total 6 peserta yang lolos pada tahap seleksi kesehatan dan wawancara. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat 7 provinsi yang dipastikan tidak memiliki keterwakilan perempuan dan 12 provinsi yang berpotensi tidak memiliki keterwakilan perempuan apabila Bawaslu RI tidak menerapkan kebijakan afirmasi pada tahapan uji kelayakan dan kepatutan. Kami, Koalisi Kawal Keterwakilan Perempuan di KPU dan Bawaslu, sangat menyesalkan tim seleksi yang tidak memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam keanggotaan penyelenggara pemilu sebagaimana amanat pasal 92 ayat 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan pasal 5 ayat 3 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2019.
Dari 25 provinsi yang melaksanakan proses seleksi, hanya 6 provinsi yang meloloskan perempuan lebih dari 30%, yaitu Kepulauan Riau 50%, Kalimantan Tengah 50%, Jawa Timur 50%, Jawa Tengah 50%, DKI Jakarta 33,3%, dan Sulawesi Barat 33,3%. Kami mengapresiasi komitmen tim seleksi di 6 provinsi tersebut yang berkomitmen untuk menerapkan tindakan afirmasi dalam proses seleksi di tiap tahapannya. Namun demikian, proses di 6 provinsi tersebut juga harus tetap dikawal oleh seluruh pihak. Pada seleksi Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota periode 2017 sampai 2019, capaian keterwakilan perempuan secara keseluruhan baru mencapai 20,2% untuk tingkat provinsi dan 16,5% untuk tingkat kabupaten kota. Masyarakat menaruh kepercayaan penuh kepada Bawaslu RI periode 2022 hingga 2027 untuk mengubah kondisi keterwakilan perempuan yang masih memprihatinkan ini. Namun, hasil yang ditunjukkan oleh proses seleksi di 25 provinsi belum menunjukkan perhatian serius Bawaslu RI terhadap keterwakilan perempuan. Pengalaman seleksi Bawaslu di beberapa provinsi dan kabupaten yang tidak menghadirkan satupun representasi perempuan menjadi kemunduran demokrasi dan kemunduran terhadap prinsip kesetaraan dan keadilan gender. Dengan demikian, kami sangat mengharapkan agar kegagalan menerapkan prinsip afirmasi dengan mengawal keterwakilan perempuan tidak terjadi lagi untuk seleksi Bawaslu selanjutnya, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Mengingat lembaga penyelenggara pemilu adalah garda terdepan untuk mewujudkan pemilu yang inklusif, maka sangat penting untuk memulainya dari proses seleksi penyelenggara pemilu. Mulai dari regulasi teknis yang inklusif, seleksi tim sel, seleksi penyelenggara, hingga mekanisme dan muatan dalam proses seleksi. Terkait dengan agenda seleksi selanjutnya, yaitu uji kelayakan dan kepatutan oleh Bawaslu RI, Koalisi Kawal Keterwakilan Perempuan di KPU dan Bawaslu menyampaikan beberapa tuntutan kepada Bawaslu RI. Pertama, memastikan terpenuhinya keterwakilan perempuan 30% dalam hasil akhir seleksi anggota Bawaslu di 18 provinsi. Kedua, menunjukkan spirit dan komitmen untuk menegakkan keadilan gender dan pemilu inklusif saat melakukan uji kelayakan dan kepatutan Bawaslu provinsi. Ketiga, melakukan evaluasi dan teguran keras terhadap tim seleksi yang tidak menjalankan amanat undang-undang dan perbawaslu terkait kebijakan afirmasi dengan tidak meloloskan atau hanya meloloskan 1 orang perempuan dalam penentuan 6 besar. Tertanda koalisi Pusaka Universitas Indonesia, DPP Visipol UGM, Pusaka Universitas Andalas, Pusat Studi Kepemimpinan Universitas Samratulangi, Kode Inisiatif, Perludem, Maju Perempuan Indonesia, JPPR, KPI, KIPP, dan IHA. Demikian pembacaan rilis, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Mas Benny. Berikut yang kami sampaikan pembacaan rilis media dari Koalisi Keterwakilan Perempuan di KPU dan Bawaslu. Selanjutnya silakan kepada Mbak Eka menyampaikan pandangannya. Saya Eka dari Koalisi Perempuan Indonesia. Dari kami menyatakan bahwa ketidakseriusan melihat keterwakilan perempuan menunjukkan belum adanya komitmen yang konkret dari penyelenggara negara, bahwa keterwakilan perempuan bukan hanya sekedar jumlah, tetapi tujuan kolektif untuk menyelesaikan berbagai hal yang muncul dalam proses pemilu, baik itu diskriminasi, money politik, kampanye hitam, maupun hal lainnya. Jadi kami berharap ini adalah harusnya sudah ada keterwakilan perempuan itu lebih dari 30%. Terima kasih. Terima kasih Mbak Eka dari KPI yang sudah menyampaikan pandangannya. Berikutnya silakan kepada Mbak Bivitri dari MPI. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bivitri Susanti. Saya kali ini hadir mewakili Maju Perempuan Indonesia. Itu adalah koalisi dari banyak sekali politisi, anggota DPR, DPD, DPRD, dan juga para aktivis perempuan. Jadi kumpul jadi satu, dan kami memang
punya tujuan yang sama, makanya bisa kumpul jadi satu untuk betul-betul memastikan ada keterwakilan perempuan di setiap pengambilan kebijakan. Nah, saya cerita sedikit MPI karena saya mau bicara begini, kawan-kawan semuanya, baik yang di ruangan Zoom maupun yang di ruangan ini, bahwa MPI karena banyak sekali di dalamnya itu aktor-aktor politisi perempuan yang luar biasa kerja kerasnya untuk bisa sampai pada jabatan yang mereka raih sekarang. Kita boleh berbeda pendapat isu per isu, tapi teman-teman perlu saya share juga, perlu saya bagi cerita dari teman-teman politisi perempuan itu betapa beratnya untuk berjuang untuk sampai di jabatan mereka. Dan kenapa berat? Karena kebijakan soal keterwakilan perempuan di negara ini semuanya masih setengah hati. Kalau teman-teman perhatikan secara legal formal, semua yang mensyaratkan dalam tanda kutip keterwakilan perempuan bilangnya hanya memperhatikan 30% semua, mulai dari pencalonan anggota legislatif sampai dengan KPU Bawaslu. Nah, pada yang bisa membuat lumayan bagi politisi 2019-2024 ini adalah ketika peraturan-peraturan di tingkat teknis, antara lain peraturan KPU, itu kemudian membuat level selanjutnya supaya ada pencalonan perempuan yang nggak cuma memperhatikan, tapi mensyaratkan. Nah, dari situ kan kita belajar pentingnya KPU dan Bawaslu yang punya keberpihakan terhadap keterwakilan perempuan. Nah, jadi kami ini berkumpul di sini sebagai suatu koalisi besar, tidak hanya MPI, tapi juga semua lembaga yang sudah disebutkan dan teman-teman bisa baca di rilis kami, karena melihat bahwa mulai dari level paling bawah, Bawaslu, semuanya itu harus ada keterwakilan perempuan, bukan untuk sekedar jumlah, tapi untuk mampu mewujudkan apa yang di level undang-undang cuma dikatakan memperhatikan keterwakilan perempuan. Kan kita semua tahu di Indonesia ini, jangankan kata memperhatikan, kata diwajibkan saja sudah cenderung diabaikan, apalagi kalau cuma bunyinya memperhatikan. Nah, celakanya yang terjadi sejauh ini dengan Bawaslu adalah persis seperti itu, karena kata-kata di undang-undang cuma memperhatikan, dalam kenyataannya, dalam seleksi ternyata datanya seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa sangat jauh dari yang diharapkan. Jangankan bicara 30%, bahkan ada yang 0, tidak ada sama sekali keterwakilan perempuannya. Dan sekali lagi, bagi kami ini bukan soal pokoknya harus ada perempuannya, bukan. Marilah kita lihat dengan helikopter view, dengan satu pandangan yang lebih luas, secara hukum tata negara, secara kebijakan publik, memang untuk bisa mencapai keterwakilan, representation itu secara konseptual artinya mewakili orang-orang yang tidak hadir. Nah, sebenarnya begitu. Nah, untuk bisa mencapai keterwakilan yang maksimal, memang harus ada kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan. Nah, itu sebenarnya kita perjuangkan. Karena itu tadi teman-teman sudah melakukan pertemuan juga. Nanti saya sendiri tidak ikut tadi, nanti teman-teman ikut bisa bercerita. Yang intinya adalah mendorong supaya yang belum ada keterwakilan perempuannya sama sekali kemudian bisa diupayakan, sementara yang sudah ada juga bisa dikuatkan. Karena memang untuk bisa memastikan ada keterwakilan perempuan tidak bisa berhenti di pernyataan tentang 30%. Tapi harus ada aturan teknik afirmasi perempuan di tiap tahapan seleksi. Nah, ini yang kita belum punya ternyata, dan ini yang harus diperbaiki ke depannya. Nah, dari saya itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Bivitri. Selanjutnya silakan Menurut Ferry dari Pusat Studi Kepemiluan Unsar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, teman-teman. Ada beberapa faktor yang menyebabkan beberapa daerah itu kurang mengirimkan representasi perempuan untuk seleksi tahun ini. Pertama, komitmen itu kan belum sesuatu yang mengikat. Itu kan siapa yang suka, siapa nggak suka. Jadi ini memang penting sekali untuk ke depan
komitmen perspektif gender bagi tim seleksi itu harus dipersiapkan oleh Bawaslu yang mengangkat tim seleksi. Kedua, pedoman juga bermasalah ya. Di pedoman itu tidak ada kebijakan-kebijakan yang memang sifatnya afirmatif ya. Tadi kami sudah mengusulkan misalnya kalau ada dalam pendaftaran itu belum tercapai berapa jumlah perempuan tertentu, diusulkan untuk diperpanjang. Kemudian untuk tahapan itu apakah setiap tahapan itu harus menyertakan 30% perempuan atau tidak. Dan di pedoman itu hanya menjelaskan di tahapan terakhir. Makanya banyak yang tidak mengirimkan perempuan karena di bagian awal perempuan itu sudah gugur ya. Baru di bagian tahapan awal perempuan sudah gugur, otomatis berpengaruh di 12 besar dan berpengaruh juga di 6 besar. Jadi di pedoman juga menjadi salah satu pemicu. Kemudian ada juga beberapa daerah yang memang sepi peminat, belum banyak perempuan yang memang berkeinginan untuk berkompetisi, lebih banyak didominasi oleh laki-laki. Kemudian yang keempat ya kesiapan, soal kesiapan harus jujur dikatakan beberapa daerah yang memang kesiapan teman-teman perempuan itu masih berbeda dengan kesiapan laki-laki. Oleh karena itu barangkali ini juga seruan untuk bagi kita semua para aktivis perempuan, termasuk juga dengan Bawaslu dalam rangka memperbaiki kebijakan ke depan. Tentu kita memiliki pertanyaan kok kenapa ada kelompok-kelompok yang selalu berusaha memperjuangkan kepentingan afirmatif. Tentu ini penting sekali untuk kita kita satu persepsikan terkait dengan alasan-alasan ini. Pertama, alasan konstitusional. Kita sudah memilih jalan demokrasi ya. Prinsip demokrasi itu berbicara dua hal. Pertama, bukan hanya soal kebebasan, tetapi dia juga berbicara soal kesetaraan ya. Kesetaraan itu bukan hanya pada geopolitik, tetapi biopolitik juga. Kalau geopolitik itu adalah bagaimana negara memperlakukan sama ya semua daerah-daerah, tetapi juga bagaimana biopolitik itu artinya ada kesetaraan ya, bukan hanya didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu. Jadi itu prinsip dari demokrasi itu bukan hanya berbicara freedom, bukan hanya berbicara kebebasan, tetapi berbicara juga soal kesetaraan. Kemudian yang kedua itu alasan yuridis. Kalau tadi konstitusional, ini juga alasan yuridis. Alasan yuridis itu di Undang-Undang Pemilu sudah menjelaskan soal mengharapkan penyelenggara itu harus ada 30% perempuan. Jadi karena alasan yuridis itulah yang menjadi motivasi kenapa perempuan harus diperjuangkan. Kemudian yang ketiga alasan sosiologis. Ya, alasan sosiologis tentu kita tahu kita mengharapkan kebijakan-kebijakan, ya, tindakan-tindakan itu ada perspektif gender di sana. Karena memang juga perempuan juga punya kebutuhan-kebutuhan yang memerlukan pendekatan keistimewaan yang harus kita sama-sama perjuangkan. Jadi bukan hanya sekedar karena memang kenapa perempuan harus didorong, itu karena memang ketiga alasan ini, alasan konstitusional, alasan yuridis, dan alasan sosiologis. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih, Bung Ferry. Selanjutnya silakan kepada Mas Kapasuminta dari KIPP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Kakak Suminta, Sekretariat KIP Indonesia (KIPP). Pada prinsipnya sebagai pemantau pemilu, kami tidak melihat sebuah fenomena yang berbeda antara Orba dengan reformasi terkait dengan kesetaraan gender, khususnya dalam keterwakilan di ruang-ruang publik di lembaga negara. Ini saya pikir sebuah anomali karena reformasi ini di awal pada saat kami memantau 97 bermimpi bahwa kesetaraan gender akan merupakan bagian dari inklusivisme, merupakan bagian daripada hasil perjuangan teman-teman aktivis pada saat itu untuk membangun relasi kuasa yang setara antar setiap komponen bangsa, antar setiap kelompok, antar gender. Tetapi ini tidak terjadi. Oleh sebab itu kami berada di sini dan melalui langkah yang mungkin belum tidak termasuk seluruh langkah yang bisa kita lakukan di seluruh lini, minimal di penyelenggara pemilu, ini diharapkan ada sebuah pengarus utamaan di teman-teman penyelenggara pemilu yang nantinya diharapkan akan melahirkan kesetaraan gender, relasi kuasa yang lebih adil pada peserta pemilu.
yang ujungnya adalah akan melahirkan wakil-wakil representasi, karena laki-laki dan perempuan itu hampir 50%, maka representasi di setiap tingkatan itu diharapkan juga ada keseimbangan atau minimal sesuai dengan afirmasi yang kita lakukan, minimal 30%. Tetapi sampai saat ini itu tidak terjadi, sehingga kita berpikir bahwa masih ada waktu, masih ada kemungkinan untuk Bawaslu dan juga KPU ya nanti untuk menyeleksi teman-teman yang memiliki perspektif kesetaraan gendernya terjadi, minimal di penyelenggara dulu, lebih jauh kemudian dari peserta pemilu, dan lebih jauh lagi di representasi eksekutif dan legislatif, dan lebih jauh lagi adalah pada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan dan kebijakan yang dikontrol, kemudian dibuat juga legislasinya dan budgetnya juga oleh lembaga legislatif. Saya cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Kakak dari KIPP. Baik rekan-rekan media, berikut sudah kami sampaikan pandangan dari Koalisi Keterwakilan Perempuan di KPU dan Bawaslu. Selanjutnya silakan jika ada pertanyaan yang diajukan dari rekan-rekan media. Apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada koalisi dalam konferensi pers ini? Ya, silakan. Saya Laras dari Tribunnews. Mungkin sekalian tadi kan belum diterangin apa pembahasan dengan Bawaslu tadi apa. Terus biasanya tuh perempuan tidak keterwakilannya itu tidak sampai tidak mencapai 20% itu karena apa biasanya, dan kebanyakan mengapa, apakah terkait syarat atau apa bagaimana gitu ya. Terima kasih. Baik, saya akan respon, mungkin bisa ditambahkan nanti ya. Pertama tadi agenda audiensi yang kami lakukan dengan Bawaslu RI, kami menyampaikan beberapa catatan pentingnya. Yang catatan itu kami himpun melalui proses kajian yang dilakukan oleh Kapolri di beberapa kali kesempatan, kemudian pemantauan yang dilakukan oleh teman-teman CSO yang lain, kemudian juga sharing pengalaman dari beberapa yang tergabung dalam koalisi yang merupakan anggota dari tim seleksi. Kami mengkritisi beberapa hal. Pertama terkait tim seleksi, ya, tim seleksi yang dibentuk. Kami melihat bahwa secara umum tim seleksi sebagaimana diamankan oleh undang-undang seharusnya juga merepresentasi 30% perempuan. Namun faktanya angka itu tidak terpenuhi. Itu yang pertama. Yang kemudian kami juga memberikan catatan kepada proses-proses di 25 provinsi di mana seperti yang kami bacakan tadi di dalam rilis, sudah ada 7 provinsi yang dipastikan tidak punya keterwakilan perempuan. Kami mengkritisi bagaimana mekanisme pembentukan tim seleksi ini yang oleh Bawaslu RI ternyata luput untuk entah itu memilih ataupun kemudian mendeliver atau pandangan mereka atau catatan mereka untuk boleh diafirmasi oleh tim seleksi dalam proses seleksi ini mengenai keterwakilan perempuan. Kami juga menyampaikan beberapa masukan, ya, terutama di dalam proses mendatang masih ada beberapa provinsi lagi yang akan melakukan seleksi, baik itu dari nol ataupun penambahan ketika sisa dari yang 25 sudah berlangsung ini, supaya kejadian serupa tidak terulang. Kami mengkritisi setidaknya dalam 3 aspek besar. Pertama, tim seleksi harus benar-benar diperhatikan supaya Bawaslu RI menentukan sosok-sosok yang tidak hanya juga memperhatikan keterwakilan perempuan, tapi memang punya kapasitas, punya kompetensi di dalam isu kepemiluan. Karena dari temuan kami, banyak dari tim seleksi yang kemudian ternyata tidak punya pengalaman ataupun kapasitas dalam isu kepemiluan. Yang kedua, kami mengkritisi juga dengan mekanisme seleksi sendiri, terutama bagaimana mekanisme seleksi, setiap tahapan dari mekanisme seleksi itu benar-benar memperhatikan aspek keterwakilan perempuan, tidak hanya kemudian melihat angka di akhir. Sulit untuk kemudian kita berpatokan hanya di akhir karena dari awal sudah berguguran, perempuan sudah berguguran. Itu yang kemudian kami kritisi dari mekanisme seleksi. Mengenai pertanyaan tentang apa yang menyebabkan keterwakilan perempuan rendah di dalam penyelenggaraan pemilu, setidaknya ada beberapa dimensi yang kita bisa lihat. Pertama, perempuan termasuk mereka yang memiliki minat di dalam isu penyelenggaraan pemilu dihadapkan pada
beban domestik ganda. Mereka juga mempunyai beban di dalam sektor domestik mereka. Mereka punya tanggung jawab sebagai istri, ibu mungkin ataupun pekerja profesional yang lain. Yang kedua, mereka dihadapi pada tantangan mekanisme seleksi yang tidak mudah. Waktu seleksi yang terbilang cukup singkat dan komitmen untuk menjangkau perempuan sebanyak mungkin itu juga menjadi tantangan tersendiri di tengah-tengah iklim rekrutmen yang tidak mudah untuk konteks geografi Indonesia. Sehingga banyak dari dalam proses sosialisasi kelompok-kelompok perempuan potensial itu tidak terjangkau dengan baik. Kemudian proses seleksi yang juga memakan waktu yang cukup panjang itu juga cukup menyulitkan perempuan. Yang ketiga tentu saja tantangan dari regulasi ya. Regulasi itu sudah mengamanatkan memang dari undang-undang dan Perbawaslu sebagaimana kami singgung. Tapi itu hanya sangat loose, sangat longgar dan tidak memberikan kepastian yang kuat. Karena lagi-lagi rasa memperhatikan itu kemudian sangat bergantung kepada cara pandang tim seleksi. Dan itu bertemu dengan faktor keempat yaitu kurangnya paradigma kesetaraan gender baik di tim seleksi secara terutama dan juga kami melihat di Bawaslu RI sendiri. Seharusnya paradigma ini bisa di-deliver secara baik di awal kepada tim seleksi bahwa ini harus benar-benar diperhatikan. Mungkin itu yang saya bisa respon sementara. Terima kasih. Terima kasih Mas Benny, silakan dari anggota koalisi lainnya. Oke, kami sebetulnya di sini bukan sekedar membawa persoalan ya, Bu Wahida, tetapi paling tidak juga kami di sini mengusulkan berbagai alternatif kebijakan ya disampaikan kepada Bawaslu. Artinya Bawaslu juga tidak akan bisa menyempurnakan ini kalau tidak ada juga kontribusi dari masyarakat. Nah, dari persoalan-persoalan yang sudah disebutkan tadi, ya yang disebutkan tadi itu kami mengidentifikasi 4 penyebab utama. Tadi sudah dijelaskan di awal. Jadi soal komitmen, ya, soal siapa yang mau dipilih oleh Bawaslu, komitmen itu juga penting. Ya. Komitmen itu bukan hanya karena perempuan dia harus menjadi perempuan, tapi ternyata juga pengalaman ada daerah-daerah itu tidak ada tim laki-laki perempuan, tetapi bisa mengutus perempuan ke sini. Artinya apa? Komitmen itu penting. Ya. Jadi komitmen itu penting. Mungkin komitmen itu ditentukan oleh pengetahuannya dia ya, tentang pentingnya representasi perempuan. Kemudian yang kedua, pedoman itu juga penting ya. Kalau juga komitmen, kalau misalnya cuma ada sekedar komitmen itu kan melanggar komitmen, tidak melanggar komitmen kan tidak ada konsekuensi hukum. Makanya memang kita perlu membuat sebuah pedoman teknis bagaimana memastikan itu perempuan itu terfasilitasi. Tadi juga banyak yang kami usulkan, misalnya kalau dalam hal jumlah perempuan belum tercapai, kalau bisa diperpanjang. Ini kan afirmatif ya. Kalau afirmatif itu kan konsekuensinya itu adalah pengecualian, keistimewaan. Afirmatif itu kan bagaimana tidak sama, karena kelompok-kelompok tertentu itu harus diperlakukan secara adil, diperlakukan secara seimbang, secara merata. Jadi itu yang kami juga usulkan, kalau boleh misalnya dalam hal pendaftaran jumlah perempuan belum mencukupi, sedapat mungkin untuk diperpanjang 1 kali 24 jam atau seperti apa. Kemudian untuk 30% itu kemarin itu kan cara baca sebagian itu kan hanya mengutus ya di 6 besar. Padahal sebenarnya kan tahapannya banyak, tahapan JAT, tahapan kesehatan, psikologi, tahapan kesehatan. Nah harusnya juga afirmatif sudah berlaku di sana. Nah kemarin itu kan banyak yang tidak mengutus di 12 besar, banyak yang tidak mengutus di 6 besar karena memang sudah gugur dari awal. Ya, dari awal sudah gugur. Nah oleh karena itu memang afirmatif itu sudah mulai dari semua tahapan. Karena ya kalau misalnya tidak mulai dari tahapan, nanti kita ambil di tahapan terakhir ya. Kemarin kan juga banyak yang tidak bisa mengirim bukan karena tidak punya komitmen, karena nggak ada pilihan, karena nggak lulus, nggak keluar di kesehatan, nggak lulus di JAT dan segala macam. Jadi komitmen itu harus diimbangi juga dengan regulasi terkait dengan teknis, bagaimana dengan pedoman. Ada juga tadi soal pembagian zona, ada zona laki, ada zona perempuan. Jadi kemudian jadi diperlakukan secara kayak affirmative action misalnya Papua misalnya. Papua itu kan pendekatan affirmative action ya, karena memang di sana juga perlu pengembangan. Kan beda memperlakukan Papua dengan daerah-daerah lain, ya, karena dia itu adalah diistimewakan karena ada hal-hal yang lain. Sama juga dengan ini, tidak boleh harus jalan sama-sama. Itu harus ada. Kalau jalan sama-sama itu agak susah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang kami juga sampaikan untuk menjadi catatan Bawaslu itu adalah
di beberapa daerah itu yang mendaftar itu kurang ya. Kenapa ya? Perempuan itu sepertinya kurang siap ya. Jadi ini penting ya, penting juga bagi koalisi-koalisi perempuan di daerah. Yang saya lihat itu Bapak Ibu sekalian, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan politik perempuan, kepemimpinan perempuan itu banyaknya di Jakarta, di daerah-daerah itu pergerakan aktivitas perempuan itu kurang sekali. Ya, makanya sepertinya belum ada yang mendorong, belum ada yang menggerakkan. Ya, jadi ini juga desakan bagi teman-teman koalisi perempuan, sedangkan mungkin di daerah-daerah itu juga harus apa yang sudah dilakukan oleh pusat di Jakarta itu harus menjalar sampai di tingkat-tingkat daerah. Itu juga 4 aspek ini yang menurut kami identifikasi itu menjadi 4 penyebab sehingga afirmatif itu ada daerah-daerah tertentu yang belum terpenuhi. Dan itu alhamdulillah sudah kami sampaikan kepada Bawaslu, dan sebagian memang mereka mengatakan ada yang memang harus diakomodasi. Dan kebetulan juga dalam waktu dekat ini ada 4 kloter ya. Kita akan melaksanakan seleksi lagi, Bawaslu akan melaksanakan seleksi lagi, dan kami berharap seleksi ke depan ini perbaikan untuk seleksi ke depan itu harus belajar dari pengalaman evaluasi di bulan kemarin. Terima kasih. Mungkin dijelaskan gimana dengan posisi perempuan yang ternyata secara kapasitas mumpuni dan nilainya tinggi, tapi kemudian tidak diloloskan. Dan itu perlu dijawab juga gitu. Gimana posisi tim saya yang ternyata nilai perempuan tinggi sebenarnya, secara tinggi, tapi kemudian digugurkan oleh dengan nilai CAT 70%, tes SC 30%, bagaimana bisa perempuan dengan nilai CAT itu gugur di 12 besar? Nah, itu perlu dijawab juga. Iya. Karena tadi bisa kapasitas ya, tapi ada juga perempuan yang kapasitas bagus kemudian gugur, nah itu perlu dijawab. Iya, baik, terima kasih Mbak Wahida. Ya, memang ada beberapa catatan beberapa daerah di mana kemudian banyak perempuan-perempuan potensial. Kenapa kami harus sebut seperti itu? Pusat sendiri punya program pemberdayaan perempuan yang mau terlibat dalam penyelenggara pemilu yang kami percaya dalam program SILIS, dan beberapa dari mereka kemudian ikut serta di dalam proses seleksi di 25 provinsi. Dan seperti beberapa kasus yang mungkin mencuat menjadi isu nasional, misalnya saja diseleksi di beberapa tempat seperti Gorontalo, kemudian yang di mana perempuan-perempuan dengan kapasitas baik ya di skor CAT cukup tinggi kemudian gugur di dalam tahapan selanjutnya. Yang perlu menjadi catatan adalah tentu saja kita tidak bisa melihat, kita berharap bahwa proses seleksi ini kita bisa lihat sebagai proses yang murni teknokratis ya. Seharusnya seperti itu. Berbeda dengan seleksi di level pusat yang ada interaksi dengan DPR RI misalnya, atau di dalam konteks Panwasli ataupun penyelenggara pemilu KPU di provinsi Aceh yang ada interaksi dengan DPRD serta DPRA. Nah, kita berharap dengan proses yang dilakukan oleh tim seleksi dan kemudian dilanjutkan oleh Bawaslu untuk fit and proper test, kita berharap memang proses itu bisa pure teknokratis. Tetapi yang kita tidak bisa nafikan adalah sebagai penyelenggara pemilu yang nantinya mereka juga akan berinteraksi dengan entitas politik yang akan running di dalam election, dalam pemilu, partai politik, calon dan lain sebagainya. Tim itu rentan disusupi oleh berbagai kepentingan. Mereka rentan membawa kepentingan tertentu yang kita tidak bisa identifikasi secara jelas. Kita mau bilang hal itu tidak ada, tidak mungkin. Tapi membuktikan hal itu benar ada, itu juga tidak mudah. Maka memang ada beberapa masalah di mana ada terjadi deadlock, mungkin ada terjadi konflik di dalam tubuh tim seleksi saat kemudian kepentingan yang dibawa masing-masing yang kita tidak bisa jelaskan, kita tidak terbuka itu tidak bertemu, dan itu menyebabkan beberapa proses seleksi kemudian terjadi hambatan. Bahkan di dalam periode yang sebelumnya 2017 sampai 2019 tidak sedikit yang diulang prosesnya. Untuk itu kami sudah menyampaikan tadi kepada, dan sebelum dari evaluasi yang kami lakukan terhadap proses seleksi yang kami serahkan hasilnya kepada Bawaslu, kami sudah beberapa kali menyampaikan bahwa Bawaslu harus benar-benar mengambil langkah konkret dan taktis untuk mengatasi hal ini. Bagaimana bisa membangun satu database ya, yang mungkin saja bisa terdigitalisasi dengan baik, terekam dengan baik mengenai jejak rekam jejak masing-masing tim sel. Kenapa?
saat kemudian ada konflik yang tidak terselesaikan di dalam proses seleksi, tentunya ini merugikan dalam banyak aspek. Merugikan peserta, termasuk membuat anggaran yang sudah keluar untuk proses seleksi itu menjadi sia-sia. Kenapa? Karena umumnya konflik teridentifikasi di akhir dan seringkali meninggalkan proses yang sudah lewat. Maka dari itu perlu untuk Bawaslu benar-benar memperhatikan rekam jejak. Yang kedua, kami mengapresiasi upaya Bawaslu RI juga yang sudah melakukan mix ya di dalam bentuk tim seleksi. Ada beberapa daerah mungkin penjelasannya di daerah-daerah yang rawan atau periode sebelumnya ini keterwakilan. Kemudian Bawaslu memutus dalam tanda petik perwakilan dari pusat untuk kemudian melakukan seleksi di daerah. Ternyata ini memberikan dampak yang cukup positif ya, karena mereka yang berasal dari pusat tidak membawa kepentingan apapun, tidak terikat dengan dinamika politik daerah yang dimana dia melakukan seleksi, sehingga beban untuk melakukan seleksi dan secara memihak itu tidak ada. Mereka bisa melihat secara objektif, benar-benar hanya berfokus kepada proses yang teknokratis tadi, benar-benar memperhatikan yang besar. Untuk itu memang kami yang seperti saya sampaikan sebelumnya, ini menjadi tuntutan kita terhadap Bawaslu untuk benar-benar memperhatikan tim seleksi, sehingga tim seleksi yang dibentuk kita harapkan bersih dari kepentingan politik apapun dan kemudian punya perspektif gender yang baik. Demikian, terima kasih. Saya mau nambah pertanyaan. Kalau misalnya tidak ada keterwakilan perempuan di Bawaslu, itu dampaknya sendiri akan gimana terhadap pemilu 2024? Ya, harus perempuan. Masuk pertanyaan tadi. Sama di pertanyaan tadi. Ya, jadi dampaknya kalau dari segi hukum ya sayangnya tidak ada ya, karena kan hanya memperhatikan keterwakilan perempuan pada saat itu. Tapi menurut kami justru dampak yang bukan dari segi hukum itu lebih besar, karena dampaknya pada keterwakilan nyata perempuan di semua level legislatif, DPR, DPD maupun DPRD kabupaten dan provinsi, kabupaten kota dan provinsi. Dampaknya adalah nanti ketika kalau kaitannya Bawaslu ya, Bawaslu sesuai dengan wewenangnya itu kan yang terkait dengan pengawasan pelaksanaan pemilu begitu ya. Maka nanti seandainya ada sengketa-sengketa yang harus diselesaikan oleh Bawaslu, bahkan termasuk misalnya kalau berbicara pelanggaran pidana pemilu saja, nanti kan pintunya di Bawaslu tuh, baru kemudian ada Gakumdunya. Kalau tidak ada perempuan yang ada dalam pengambilan keputusan di Bawaslu, maka tidak akan ada affirmative action juga pada calon anggota legislatif. Nah, pada akhirnya nanti akan ada kerugian-kerugian yang akan dialami oleh caleg perempuan. Padahal kalau kita tahu ya, namanya pemilu itu kompetisinya luar biasa. Kepentingannya nggak hanya soal perempuan laki-laki, tapi soal oligark lokal, soal kerabatnya siapa dan seterusnya. Nah, perempuan itu seringkali punya posisi yang sangat rentan karena ketika ada sengketa seperti itu, maka yang pertama-tama dilihat mudah sekali dikalahkan dan pada umumnya juga tidak punya kapasitas maupun jaringan yang mumpuni untuk fight gitu dalam sebuah sengketa, itu pasti perempuan. Gitu. Jadi yang kami harapkan kalau ada keterwakilan perempuan, paling tidak nanti ada kebijakan-kebijakan afirmatif di tingkat bawah untuk memastikan pada situasi-situasi tertentu kalau ada calon-calon legislatif yang harus punya masalah di Bawaslu paling tidak, maka akan ada upaya yang sifatnya afirmatif supaya caleg perempuan itu bisa lebih setara bertandingnya. Karena di dunia politik itu antara laki-laki dan perempuan bertandingnya memang tidak setara kenyataannya. Bukan hanya karena jenis kelaminnya, tapi karena konstruksi sosial tentang gender. Jadi seringkali misalnya ada soal-soal yang menyangkut kapan waktu rapat misalnya ya, kemudian rapatnya harus dengan siapa saja, akhirnya perempuan yang terhalangi gitu. Nah, yang kami harapkan kalau ada pengambil kebijakan yang ada perwakilan perempuannya, hal-hal seperti itu bisa diantisipasi dari awal. Jadi tantangan-tantangan yang lebih banyak sekali untuk perempuan itu paling tidak bisa dikurangi
Sehingga ibaratnya kalau orang berkompetisi, saya punya satu meme yang saya suka pakai kalau ngasih training. Kita tahu lari halang rintang itu ya, lari yang lompat, lari lagi lompat. Nah kalau laki-laki itu bisa serut, langsung dia akan menang. Kalau perempuan dia harus lompatin mesin cuci, lompatin anak-anak harus dirawat, lompatin kompor karena harus masak dan seterusnya. Nah itu meme yang saya suka sekali untuk menggambarkan kebutuhan ada pengambil kebijakan perempuan itu di situ, supaya halang rintangnya itu dibuat minimal setara dulu. Jadi mari kita berkompetisi berdasarkan kompetensi. Jadinya perempuan-perempuan yang bagus-bagus yang tadi diceritakan, bagaimana akhirnya dia dikalahkan, itu tidak lagi kita dengar ceritanya, gitu ya. Sekarang ini seperti yang tadi sempat diceritakan, si A sama si B, si A perempuan, si B laki-laki, kompetensi sama, kecerdasan sama, skill sama. Nah tapi karena kita punya istilahnya itu bias kompetensi ya. Kalau ada laki-laki dan perempuan, laki-laki itu di atas, nggak pernah ada yang nanya mampu nggak nih laki-laki mimpin misalnya. Tapi kalau ada perempuan di level atas, seringkali muncul keraguan, mampu nggak nih perempuan jadi pemimpin. Nah akibatnya orang yang kompetensinya sama, kemungkinan si A yang perempuan akan disingkirkan. Karena aduh, ntar dia nggak bisa pulang malam nih kalau rapat. Padahal rapat yang diubah dong. Nah, level-level seperti itu, rapatnya yang diubah. Buat ruang nyaman bagi perempuan untuk beraktivitas. Itu kan level kebijakan. Nah, jadi yang kami inginkan di level kebijakannya ini, keluar aturan-aturan lain yang membuat laki-laki dan perempuan bisa berkompetisinya secara setara dulu. Nah, level Bawaslu paling tidak dalam konteks kewenangan Bawaslu, supaya nanti kalau ada dispute lagi-lagi yang terkait dengan kompetensi yang sama dan lain sebagainya, nggak ada bias yang dari awal diterapkan kepada caleg perempuan semata-mata karena dia perempuan. Gitu. Nah itu respon saya. Terima kasih. Terima kasih. Apakah ada tanggapan lain atau pertanyaan dari rekan media? Cukup ya? Dari Mbak Eka, ada tambahan? Cukup, oke. Ya dengan ini Koalisi Kawal Keterwakilan Perempuan di KPU dan Bawaslu menyatakan darurat keterwakilan perempuan dalam proses seleksi Bawaslu masa jabatan 2002-2027 di 25 provinsi. Berkaitan dengan, kami sudah menyampaikan juga aplikasi brief kepada Bawaslu RI barusan, dan kami menerima tanggapan yang baik dan kami menuntut adanya komitmen untuk memperbaiki 3 hal, yaitu pertama untuk mengevaluasi komposisi tim sel, yang kedua mengevaluasi mekanisme seleksi, dan ketiga mengevaluasi tata kerja tim sel. Dan rilis media yang kami sampaikan ini juga akan disampaikan di media sosial Puskapol. Terima kasih, sekian, kami tutup. Selamat siang.